Oke, setelah ini kita akan merubah ini menjadi ESX modul. Jadi kalau ESX modul itu adalah format pemanggilan library dari JavaScript yang saat ini umum digunakan. Ya, perbedaannya tidak banyak. Jadi kita akan menggunakan import dulu. Jadi ada kata kunci import, kemudian express ya, express from express. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini kita hapus. Lalu jangan lupa kita harus tambahkan di node-nya, di di package JSON-nya kita harus tandai bahwa aplikasi ini menggunakan modul bukan common.js ya. Oke, kita akan menggunakan modul bukan common.js lagi. Nah, kita akan coba ya, ini ya. Oke. Nah, sebelumnya tadi kita sudah menginstal Node-Moon tetapi belum sempat kita gunakan ya. Gampangnya adalah kita menggunakan, kalau tadi kan menggunakan Node ya, .js. Oke, sebentar. Oke, script disable for system. Oke, nah sementara saya akan gunakan cmd dulu ya. Nah, saya akan gunakan cmd. Jadi kita harus masuk ke dalam root project-nya. Oke, cd kemudian. Jadi ini opsional ya. Seandainya misalnya project adik-adik sama seperti saya. Oke. Kemudian cd Node.js, cd React API ya. Oke. Nah, dalam sini baru kita akan gunakan moon index.js. Oke. Sudah ya. Oke, sebentar. Nampaknya harus kita restart dulu karena portnya sudah digunakan untuk 3000 yang tadi. Oke, kita coba gunakan 303 ya. Oke, sudah ya. Kita berubah ke port 303 ya. Kita akan coba update Agus Seputra. Oke, kita akan lihat. Nah, ini jadi perubahannya real time, jadi kita nggak perlu tuliskan script lagi untuk manggil node-nya. Nah, sehingga ini udah langsung berubah. Oke, sebentar. Teman-teman listed 303. Sebentar. Oke. Nah, sudah ya. Oke. Jadi itu adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan selalu gunakan 303 ini. Karena listan poinnya ada di 303. Nah, itu adik-adik bisa perbarui di sini ya. Nah, jadi kalau mau default, ya kita restart. Kita close Visual Code-nya karena ini lagi aktif. Karena tadi saya menjalankan node. Itu di close saja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kita akan memindahkan terlebih dahulu beberapa root ini ke file yang berbeda. Ya, ke file yang berbeda karena apa? Karena kemungkinan sekali nanti kita akan menggunakan beberapa path kayak misalnya slash get untuk put, kemudian post, sehingga kalau kita semua tampilkan di sini akan sedikit tidak rapi ya. Oleh karena itu kita terlebih dahulu harus membuat modelnya dulu, rootnya di root. Nah, di dalam rootnya ini kita buat sebuah file index.js ya. Nah, isiannya apa aja? Jadi sama di sini kita harus import lagi express tadi ya. Karena kita akan menggunakan global function dari express yaitu root ya. Const kemudian root
ya, router. Kemudian router itu artinya adalah pad-nya ya, beberapa pad yang terdaftar. Ya, nanti kita akan panggil di dalam indeksnya ya. Oke. Nah, dalamnya ada apa? Jadi ini akan kita pindahkan. Jadi ini kita cut ya, kita cut aja. Ini kita akan pindahkan ke sini. Kemudian ini kita akan ganti. Kalau tadi kan kita menggunakan root apps-nya ya, app-nya. Kita kan sekarang menggunakan router miliknya Express. Nah, di dalamnya ada apa aja? Jadi setiap router tuh, setiap request tuh ada request yang diterima, kemudian ada respon yang akan nanti dikirim. Oke ya. Nah, saya akan supaya berbeda, supaya kentara berbeda, saya akan buat seperti ini. Kemudian jangan lupa kita ekspor ya, ekspor. Kemudian export di out router. Nah, seperti ini. Kita akan ekspor routernya ini. Oke ya. Nah, sebelum itu, jadi nanti kita akan punya beberapa root. Jadi ini untuk get, kemudian get all, kemudian nanti kita akan punya untuk post misalnya root. Jadi ini kita copy ya, post ya. Ini nanti untuk apa namanya create. Nah, misalnya ya. Nah, nanti kita akan buat beberapa root ini, beberapa function ya, beberapa function yang nanti akan kita gunakan. Oke ya. Nah, selanjutnya jadi root udah kita buat, tetapi belum kita gunakan, belum kita panggil di dalam indeksnya. Nah, oleh karena itu kita akan memanggil dulu root tadi di dalam indeksnya. Nah, jangan lupa kita harus import lagi root tadi itu ya. Jadi setiap file yang akan kita gunakan mesti kita import dulu. Root from root, kemudian /index.js. Jadi kita panggil spesifik karena kemungkinan dalam root ini nanti akan ada beberapa root yang berbeda. Jadi import root. Jadi di sini kan kita ekspor rootnya tadi, kemudian di sini akan kita panggil rootnya itu ya, kita akan panggil rootnya tersebut di dalam variabel root ya. Kali ini kita akan ekspor router. Kenapa router? Karena nanti akan ada banyak, dan baru di sini kita akan import rootnya tadi diekspor oleh router ya. Nah, caranya menggunakan adalah apt kemudian use, kemudian kita kasih path rootnya ya. Path rootnya adalah root. Oke, seperti ini ya, karena kemungkinan nanti akan ada path berbeda misalnya produk ya. Kemudian kalau kita kan nanti kita akan buat notification ya, bisa seperti ini ya. Oke, secara default saya akan kosongkan dulu, jadi bisa slash seperti ini aja. Oke ya. Nah, ini kita akan coba run. Jadi udah run, udah jalan. Kita akan coba. Nah, sudah mau ya. Jadi browser kita sudah mau sudah berhasil menampilkan pesan yang dikirim dari router ya. Nah, ini kita sudah punya rumah untuk rootnya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat koneksi ke dalam MongoDB-nya.